Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di acara Bitok Banjarmasin Pos bicara apa saja. Kita membicarakan berbagai macam persoalan dan untuk hari ini kita ketemu dengan salah satu narasumber yang alhamdulillah bisa hadir ke sini langsung Ketua Kepala Badan Nasional Narkotika Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Brigjen Polisi Jackson Harrison Lapalonga MSI. Alhamdulillah kita bisa kehadiran langsung dan bisa hadir di studio, dan kami terlebih dahulu karena sudah kita izinkan kami membuka masker karena sudah kita protokol kesehatan dan kita jaga jarak. Kita paskan dulu maskernya, kita permisi untuk membuka masker. Selamat sore Pak Jackson. Selamat sore. Selamat sore, salam sejahtera Pak. Salam sehat tanpa narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, kita sebelumnya juga mengucapkan selamat Hari Anti Narkoba Internasional tanggal 26 tadi ya Pak. Ya. Dan tanggal 28 kemarin ada acara secara virtual juga ya Pak. Ya, Cara betul. diperingati dan kita bersyukur. Kita mengangkat tema pada hari ini, mengapa pasar narkoba di Kalsel tetap besar Pak. Kemudian yang kita beritahukan kepada pemirsa bahwa acara ini kita tayangkan di YouTube Banjarmasin Pos News Video dan juga di Instagram Banjarmasin Pos serta di kanal Facebook Banjarmasin Pos Online, juga nanti akan ada di Banjarmasin Pos.co.id dan di media cetak Banjarmasin Pos. Kita langsung Pak, mungkin melihat di Kalimantan Selatan sekarang Pak. Mungkin sekarang ini kan di Kalimantan Selatan hampir kita di media juga Pak, hampir setiap hari itu melihat adanya penangkapan narkoba gitu kan, dan narkoba ini udah istilahnya juga pandemi ini Pak. Ya. Pandemi yang perlu diselamatkan ini. Dan Bapak melihat peredaran narkoba di Kalimantan Selatan sendiri Pak, ini saat ini bagaimana nih Pak? Ya, terima kasih. Selamat sore untuk mendengar Bitok dimanapun berada. Ya. Jadi pada sore hari ini saya berterima kasih setelah diundang oleh Bipos untuk bisa berbicara sedikit menyangkut penyalahgunaan pemberantasan narkoba. Nah, kita melihat bahwa permasalahan narkoba itu sudah cukup lama dan sangat lama, umurnya sudah tahun 1800-an itu sudah ada narkoba. Bagaimana kita mengetahui perang candu yang dilakukan oleh Inggris terhadap Cina begitu untuk merebut satu wilayah, dikirimlah candu berkapal-kapal. Akhirnya dengan mudah lah salah satu kota Shanghai itu bisa direbut. Nah, begitu. Nah, sampai dengan saat ini juga permasalahan narkoba kecenderungannya atau trennya bukannya menurun tetapi semakin meningkat. Inilah yang dikatakan bisa dikatakan ini pandemi yang berkelanjutan. Sehingga ini harus menjadi perhatian kita semua begitu. Nah, permasalahan narkoba juga ini bukan permasalahan hanya Indonesia tapi permasalahan dunia. Nah, makanya ini juga ada badan khusus yang menanggulangi di PBB yang menanggulangi kejahatan narkotika, UNODC. Nah, ini berkaitan dengan permasalahan narkoba yang ada sekarang ini. Apabila kita melihat tentunya bagaimana narkoba ini bisa berkembang dengan pesat, tentunya ini ada sebab dan akibat. Nah, pasar narkoba yang ada juga ini begitu tinggi sehingga supply atau pasokan narkotika ke dalam Indonesia ini juga terus meningkat. Nah, sehingga kita dikenal juga adanya bagaimana melakukan upaya supply reduction atau kita memutus mata jaringan pasokan narkotika. Ini juga harus dilakukan bagaimana kita bisa menekan pasar atau demand reduction, bagaimana kita memutus permintaan pasar ini. Nah, karena ini juga kedua hal ini harus seimbang dilakukan begitu. Atau pencegahan juga kita harus bisa lebih gencarkan selain kita melakukan penangkapan. Nah, berkaitan juga dengan hal tersebut, pasar ini juga ada yang memang harus kita tekan dengan melakukan rehabilitasi. Nah, melakukan rehabilitasi ini juga bukan hal yang mudah karena mereka ini menderita penyakit ketergantungan. Nah, makanya tidak heran
kalau ada pecandu atau penyalahguna yang ditangkap, bisa tertangkap 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali Iya, bisa betul. ditangkap. Nah, inilah yang menjadi konsumen, inilah yang menjadi pasar. Sehingga kenapa misalnya pasar narkoba di Kalsel, misalnya khususnya di Kalsel membesar, memang kita akui untuk periode tahun ini saja ini cukup tinggi dari barang bukti yang kita lakukan penangkapan, baik dari BNN provinsi maupun dari Polda. Nah, ini menandakan bahwa pasar atau konsumen di Provinsi Kalimantan Selatan ini cukup besar, begitu. Sehingga pasokan narkotika, terutama jenis sabu metafetamin ini cukup atau bahkan tinggi, begitu. Nah, karena pola yang dilakukan oleh para sindikat ini atau bandar atau pengedar ini, mereka ngecer istilahnya, dia ecer dengan para kaki-kakinya di bawah, mereka teruskan sampai ke pelosok desa atau kelurahan begitu. Nah, sehingga pasarnya begitu luas. Ya, begitu luas. Nah, inilah makanya kenapa dalam 1 semester ini sampai dengan bulan ini saja itu jumlah barang bukti yang ditangkap oleh kita, saya kira di media juga sudah ada, BNNP maupun dengan Polda dan jajarannya sangat luar biasa begitu. Padahal situasi saat ini adalah situasi pandemi COVID gitu ya. Nah, itulah makanya ini yang menjadi perhatian kita semua, bukan hanya aparat penegak hukum, BNN maupun tanggung jawab bersama, Pak. Polri, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Pak, dilihat dari 1 semester 2021, Pak, dengan 1 semester di 2020 ini gimana nih, Pak? Nah, dari sisi pengungkapan yang dilakukan oleh BNNP Kalsel, nah, ini memang sangat signifikan. Jadi sepanjang tahun 2020 dari jumlah barang bukti yang kita tangkap itu sekitar 3.000 sekian gram, berarti 3 kilo. Nah, untuk 2021 sampai dengan bulan Juni ini 1 semester BNNP 1 semester BNN dengan pengungkapan yang kita lakukan sudah 19,100 gram, berarti 19 kilo. Jadi 6 bulan di 2021 dibanding dengan 1 tahun. 1 tahun itu yang sudah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Begitu juga mungkin kalau kita lihat dari jumlah yang dilakukan oleh kepolisian di Kalsel ini, begitu. Jadi sangat luar biasa. Sangat luar biasa, Pak. Jumlahnya. Pak, tapi kalau melihat itu, Pak, khususnya pandemi tadi kan, Pak, kan istilahnya usaha-usaha orang kan nggak jalan nih. Nah, ini apa nih, Pak, kira-kira yang membuat di tahun 2021 ini makin tambah parah nih, Pak? Apa ya, atau memang tangkapannya lebih gencar, Pak? Atau memang peredarannya lebih ganas, memang Pak, itu saya kira berjalan bersama itu antara bagaimana aparat terus tetap bekerja, khususnya aparat narkotika ini terus bekerja dengan semangat lah. Karena itu memang kan narkoba beda dengan yang penyelidik narkoba beda dengan kepolisian yang lain. Kita harus keluar, harus nyari. Informasi. Kalau tidak nggak bisa, tidak akan datang. Nah, begitu. Nah, sehingga itu pun juga memberikan satu pointers soal keberhasilan kita. Tapi di sisi yang lain bahwa memang pandemi saat ini juga bisa dimanfaatkan untuk para penyalahguna bisa memperoleh mungkin dengan mudah juga melalui paket pengiriman atau mungkin jasa-jasa pengiriman lain. Karena memang di sini juga selama 2020 jasa pengiriman jasa pengiriman juga kita sudah beberapa kali melakukan penangkapan begitu. Nah, mungkin dengan situasi seperti ini ada yang dirumahkan, lebih banyak di rumah ada yang ini jadi lebih aman. Begitu. Jadi penyalahguna sabu dia tidak perlu suasana yang hingar-bingar seperti ekstasi. Nah, jadi mereka di kamar mungkin lebih aman dan lebih tenang. Pak, ini jenisnya yang utama tadi kan sabu. Mungkin ada di sentil Bapak kan mungkin karena dia tidak memerlukan hingar-bingar, Pak. Artinya dia bisa menikmati sendiri. Atau faktor lainnya ada nggak, Pak? Kenapa sabu ini jadi sesuatu yang favorit sekali nih, Pak? Ya, saya kira yang pertama kan
dari faktor harga ketika dia menjual secara eceran, ya ini juga membuat pasar terus semakin meningkat. Oh iya. Dan sekarang saya sudah monitor juga di Kalsel juga sudah ada di salah satu desa boleh bilang begitu atau salah satu kampung itu menjual dengan 1 kali sedot. Oh, aduh. Ya itu adalah sementara itu dalam penyelidikan. Jadi misalnya seseorang menyiapkan ini sudah nih, jadi anak atau siapapun yang datang, siapa yang datang 1 kali sedot itu berapa adalah? sekian ribu, datang sekian puluh ribu. Makin dibikin mudah malah. Semakin dibikin mudah karena memang kalau secara penjualan itu cukup mahal begitu. Makanya sekarang banyak pengecer-pengecer atau bahkan melakukan cara penggunaannya seperti itu. Iya, sudah lumayan, sudah mulai ke arah sana malah. Iya. Pak, ada nggak Pak, kan kalau sabun ini kan bentuknya serbuk Pak. Ada nggak mereka juga mulai kristal, bentuknya kristal. Pak. Juga ada nggak Pak yang sudah mulai merubah misalnya ke bentuk liquid Pak atau cairan? Ya, bentuk Ini cair kan sudah ada, mulai sabu cair ada, sabu cair ada. Dan mungkin belum di Kalsel atau mungkin belum tertangkap, tapi di tempat lain sudah ada mulai, di dalam bentuk liquid cairan gitu, bisa digunakan misalnya dalam vapor misalnya Pak. Iya, pape itu Pak. Mungkin kan. Atau sudah sekarang juga menggunakan jarum suntik untuk jenis sabu, sudah ada. Jadi sabun ini sudah mulai ada penggunaan yang lain, bahkan tadi dalam segi pemakaian juga mulai tambah parah Pak. Jadi BNN sendiri gimana ini Pak? Menyikapinya. Nah, jadi seperti tadi saya bilang, kita kan ada 3 strategi yang dilakukan oleh BNN dalam kita melaksanakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Yang pertama, kita melakukan upaya pencegahan atau dikenal dengan soft approach lah ya, pendekatan dengan lebih lunak, itu melakukan pencegahan. Nah, begitu. Kita lakukan sosialisasi, kita lakukan rehabilitasi begitu ya. Ada rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial begitu sampai dengan pasca rehabnya. Itu kita laksanakan tentunya bersama dengan instansi terkait. Nah, yang kedua hard power approach. Jadi dengan lakukan penindakan hukum, penegakan hukum. Melakukan penangkapan terhadap jaringan pengedar untuk memutus mata rantai peredarannya itu begitu. Yang ketiga yang kita sebut sebagai smart power approach. Smart power approach. Nah, jadi ini kita manfaatkan IT, media-media sosial ini untuk kita bisa menyampaikan agar tersampaikan oleh para generasi-generasi milenial gitu. Sehingga mereka punya pemahaman terhadap permasalahan narkoba. Karena kalau kita lihat dari sisi pemberantasan, saya kira Polri dan BNN cukup gencar, berhasil. Yang dilakukan hukuman yang sudah diputus hukuman mati saja sudah banyak begitu, tapi tidak jera-jera. Nah, sekarang upaya yang harus kita prioritaskan juga pencegahan dan rehabilitasi. Nah, inilah kita gandeng semua stakeholder, pemerintah daerah sampai dengan yang terkecil. Bersama-sama, termasuk media ini juga, ini merupakan salah satu hal yang sangat baik untuk kita bisa sampaikan hal-hal terkait dengan permasalahan narkoba. Nah, tadi Pak ada sedikit Pak masalah rehabilitasi Pak. Nah, rehabilitasi ini kan Pak, ini kan kita juga tidak bisa menyalahkan, artinya sembarangan misalnya ada orang nyabu kita tangkapkan gitu Pak. Mungkin ada dasar-dasar juga mereka, oh ini nggak bisa dimasukkan di penjara karena ini korban ini Pak. Nah, istilah antara korban dan tersangka sendiri ini Pak, di dalam masyarakat kan kadang-kadang ada stigma negatif Pak. Oh, ini ketangkap nanti dijadikan rehab, nanti keluar gitu. Pak, bagaimana sendiri Pak dalam proses untuk menentukan seseorang itu rehab, kemudian orang ini bisa tersangka, ini ada nggak Pak parameter lah istilahnya apa ini supaya masyarakat tahu tuh Pak. Jadi memang penanganan pecandu atau penyalahguna narkoba ini memang ada penanganan secara khusus, yaitu dengan dilakukannya rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini ada rehabilitasi medis, ada rehabilitasi secara hukum. Misalnya contoh, kita melakukan penangkapan terhadap seseorang, barang buktinya misalnya di bawah 1 gram. Nah, itu ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 04 tahun 2010 untuk tersangka tersebut
dilakukan assessment begitu untuk dilihat apakah dia terlibat dalam jaringan atau tidak. Apabila tidak, tentunya dilakukan rehabilitasi. Kalau barang buktinya di atas 1 gram, tentunya kita akan lakukan pemeriksaan oleh penyidik. Apakah dia terlibat dalam jaringan atau tidak begitu. Nah, kalau misalnya memang dia tidak terlibat dalam jaringan, dia tetap melaksanakan proses hukum, tapi dilakukan assessment. Nah, nanti itu hasil rekomendasi assessment ini menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan apakah dia sebagai penyalahguna atau pecandu gitu atau korban untuk nanti dijatuhkan vonisnya begitu. Tapi kalau barang buktinya sudah di atas udah 1 kilo ini kan nggak mungkin. Saya kira Pak, asesmen itu sendiri nanti direkomendasikan dari jadi assessment yang ada di BNN ini memang itu terdiri dari penyidik dari kita, penyidik dari Polri, misalnya penyerahan dari Polri, kemudian ada kejaksaan lengkap negerinya, juga jaksanya lengkap, itu lengkap semua, termasuk psikiater dan dokter gitu untuk melihat secara utuh begitu. Nah, jadi dengan demikian hasil daripada rekomendasi inilah yang nanti masuk di dalam berkas perkaranya apabila dia terus dalam proses hukum untuk nanti ditentukan lebih lanjut oleh proses peradilannya. Oke Pak, nanti kita lihat lagi Pak, ini ada banyak hal menarik lagi nih Pak kita bicarakan ini. Bisa ini bisa lebih dari itu. Oke, nanti kita jeda iklan dulu sebentar Pak. Oke, makasih. Merawat mereka? Sudah lama, semenjak ini umur 3 bulan. Ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari Bandung. Ini kan ada banyak ya, Bos. Bisa nggak sih dilepas adopsikan? Bisa. Bisa. Ada syarat-syaratnya? Nggak ada, cuma suruh milih aja. Oh, suruh milih aja. Ya. Nggak ada mahar-maharnya gitu? Suka ada yang negur nggak sih? Atau ditawar nih mau dibeli berapa juta nih? Kemarin kan waktu parkir di jalan ini DI Panjaitan dekat orang jualan jagung tuh ada yang nanya mau dijual nggak mobil ini, ternyata Aja tuh adonan ini sudah masuk cetakan, tinggal ditunggu sampai matang. Ini ternyata selain roti pisang nih lagi ada yang disiapin. Ini mau bikin apa lagi nih Bu? Ini serabi. Jadi kalau makan di sini dari Jenderal Asih ngasih gratis. Mereka sudah lama, semenjak ini umur 3 bulan. Ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari Bandung. Ini kan ada banyak ya, Bos. Bisa nggak sih dilepas adopsikan? Bisa. Bisa. Ada syarat-syaratnya?
Nggak ada, cuma suruh milih aja. Oh, suruh milih aja. Ya. Nggak ada mahar-maharnya gitu? Oke, kita kembali lagi dengan Pak Jackson Arison Palamonga. Lapangonga. Dan kita kembali lagi Pak, ini ada hal menarik Pak tadi Pak, yang masih direhab nih Pak. Sekarang kalau misal Pak, tadi kan itu kalau ketangkap misalnya orang ini dari keluarga Pak, kita tahu nih bahwa pengguna ini Pak, ini pengguna kan misalnya di keluarga pengguna. Ini kan kalau tidak dikasih dia kasihan misalkan seperti itu Pak. Nah ini agar dia tidak istilahnya kan kalau didiamkan kan bisa ketangkap nih Pak misalnya. Nah ini kalau prosedurnya Pak, prosedurnya kalau keluarga atau orang yang tahu kita ada teman atau orang-orang yang sendiri mau ini kayak gimana nih Pak? Ya, jadi untuk kalau minta rehab memang dia, gitu. itu dilindungi oleh Undang-Undang 35 tahun 2009 untuk penyalahguna. Dia bisa melapor diri sendiri atau orang tua atau siapapun kerabatnya bisa datang melapor. Itu tidak akan diproses hukum begitu. Nanti akan kita dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Dia sudah dalam taraf yang baru coba-coba atau sudah sampai dengan yang parah. Karena itu penanganan rehabilitasinya pasti berbeda. Berbeda-beda. Jadi tidak ada sanksi hukum terhadap yang bersangkutan. Malah justru kalau orang tua tersebut tidak melapor anaknya, malah justru ada sanksinya, ya, di undang-undang tersebut. Nah, jadi hal ini yang memang harus dipahami oleh seluruh masyarakat bahwa bila ada yang diduga sebagai pemakai baik keluarga mau teman, tidak apa-apa dilaporkan saja, tidak akan pernah ditangkap karena itu dilindungi oleh undang-undang begitu ya, sehingga benar-benar dia belum terlanjur sampai parah misalnya. Yang kedua, bagaimana kita sekarang melakukan upaya pencegahan dini dengan melakukan pemeriksaan urin. Jadi pemeriksaan hanya dari hasil pemeriksaan urin yang positif saja misalnya itu tidak bisa diproses hukum. Ya, betul, tidak. Itu hanya menjadi petunjuk bahwa dia sudah terpapar dengan narkotika. Narkotikanya jenis apa? Misalnya sabu kah atau Inex kah atau ganja dan sebagainya. Sehingga dengan seperti itu dia akan dilakukan pendalaman bagaimana dia menggunakan sudah berapa lama dan seterusnya, sehingga pola penanganan rehabilitasinya ini bisa tepat begitu. Jadi kalau sekarang kita lakukan sosialisasi untuk menggerakkan seluruh kelompok masyarakat, dinas-dinas di pemerintahan gitu, mari coba lakukan pencegahan dini melalui pemeriksaan urin. Semua dari mereka lah ininya. Kalau BNN kan memang tidak menyiapkan alat tes urin. Sama lah misalnya kita menangani COVID nih. Nah sekarang COVID ini juga bisa menjadi pembelajaran yang baik menurut saya. Kan ada tes antigennya, ada tes PCR-nya. Nah kan kalau narkoba pun seperti itu juga bisa seperti itu, yaitu dengan melakukan pemeriksaan urin. Kalau memang mau lebih dalam lagi melalui rambut. Dan melalui darah. Itu kalau dia pemakai jangka panjang itu pasti ketahuan. Nah, sehingga bisa dilakukan pengobatan dengan tepat. Karena ini mereka kan adalah orang-orang sakit juga, sakit ketergantungan. Makanya tadi yang saya bilang, dia sulit untuk kembali sembuh, tapi dia hanya bisa pulih saja, relapse saja. Nah, ketika dia kembali bergaul dalam komunitasnya atau dia mengalami gangguan psikis lagi, misalnya, itu dia bisa akan nyari lagi atau dia terkena lagi. Makanya banyak yang tertangkap dan tertangkap lagi. Nah, jadi melalui pemeriksaan urin ini juga bisa nanti paling tidak kita membuat klaster-klaster lah gitu ya. Nah, jadi hal yang positif banyak bisa dilakukan begitu. Sekarang bagaimana satu instansi atau satu kelompok masyarakat bisa mendeklar bahwa daerah saya, kantor saya, instansi saya bersih narkoba. Kalau belum pernah dilakukan pemeriksaan urin misalnya, gitu ya, nggak bisa ketahuan begitu. Nah,
Kemudian yang kedua, bikinlah program-program yang menyangkut cegah dini melalui urin. Pasti kan semua akan was-was itu. Wah, Iya, menurut betul. saya ada Ada pemeriksaan pemeriksaan urin urin, yang ya. nggak tahu waktunya kapan. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya dia ditangkap, nah ini sekarang yang tadi kan Iya, yang dengan sadar. dengan Nah, sadar. kalau Kemudian dia misalnya ditangkap. ya tentunya hasil yang positif ini dilihat lagi juga dari jumlah barang bukti Barang yang bukti ditangkap, tadi, ya, kemudian dibawa dia terlibat berapa. dalam jaringan apa Iya, atau tidak. tidak gitu. Karena memang ada dua jenis pengedar ini, ada juga dia mungkin untuk mengelabui, Iya. misalnya dia menjual, dia pakai juga kan. Iya, betul. Barangkali pas dites urin Kena dia jadi modus juga nih sama mereka. saya pengguna, Pak. Ya, Tapi barang bukti lumayan nih, Pak. nah begitu kan. Atau dia terlibat dalam jaringan, tetapi dia barang bukti yang dia pegang sengaja dia sedikit. Iya. Mungkin dia juga rajin dengar kayak begini nih. Iya. Kan gitu ya. Iya. Jadi Jumlahnya lebih kecil ini. Nah, rumahnya kecil supaya nanti pas kena saya sebagai bakal pengguna. telat. Nah, ini kan jadi modus juga seperti itu. Tapi dari BNN maupun kepolisian kan Saya juga kira punya kita- beberapa parameter kita ya, Pak. sudah punya apa namanya parameter untuk Parameter bisa untuk menentukan seperti itu. Iya, betul. Pak, kalau untuk peredaran sendiri, Pak, ini kan Kalimantan Selatan, Pak. Ini yang lebih condong atau masuknya ini dari mana saja nih, Pak? Ya. Apakah dari Jawa atau dari Kalimantan atau dari laut atau dari udara atau bagaimana nih, Pak? Kalau kita lihat secara strategis Iya. wilayah untuk Kalimantan, tentu di bagian utara ini kita berbatasan dengan dengan Malaysia ya. Malaysia. Itu wilayah Kalimantan Utara. Terus dia turun ke bawah Kalimantan Timur. Kemudian dia terus lagi ke bawah ke Kalimantan Selatan. Nah, ini yang banyak beberapa kasus yang diungkap baik oleh Polri maupun oleh BNN ini aliran barangnya memang dari Malaysia. sana, dari Malaysia gitu. Kalimantan Utara. Nah, kemudian kita juga punya wilayah itu dari darat ya. Dari darat. Dari wilayah laut ya itu kita lihat kita ada Kota Baru yang ada perairannya, ada Tanah Bumbu. Tanah Bumbu. Kemudian kita punya sungai yang sampai di apa namanya di belakang HKSN ya, Iya. ya atau apa ke Tanjung Queen ya, atau apa namanya itu? Queen. Ya. Nah, itu juga kan begitu banyaknya kapal-kapal perahu yang memang hasil sementara kita coba dalami lakukan penyelidikan masuk juga banyak dari situ. Nah, begitu. Jadi dalam jumlah yang besar dia masuk situ, habis itu dia sebar. Memang modusnya mereka samarkan dengan barang-barang kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Ya, itu yang memang agak sedikit kesulitan ketika tidak ada masyarakat yang memberikan informasi. Iya, betul. Apalagi keterbatasan juga kita personel malah. Ya. Yang berikut, sementara yang berikut jasa pengiriman barangnya juga banyak kali kita lakukan penangkapan begitu ya. Itu Tapi kalau kerjasamanya dengan ya, kita ekspedisi sendiri ada Pak? ekspedisi dengan terutama kalau dari luar dengan bea cukai. Ya, dengan bea cukai kita hubungan di Kalsel juga cukup bagus. Beberapa tangkapan melalui pos ya, termasuk barang dari luar negeri. Itu kita pernah tangkap liquid THC ganja itu. Yang kita pernah mendapat informasi dari bea cukai, kemudian pengiriman melalui sepatu ya pos itu juga kita sudah lakukan penangkapan. Nah, kalau di bandara ini sementara ya pernah memang ada tapi dalam jumlah kecil, jarang malah karena itu lebih selektif, lebih ketat karena di sana orangnya juga terbatas juga kan, terbatas, betul. Pak, kalau sudah di Kalimantan Selatan, Pak, nah itu kan menyebar Pak biasanya. Ada nggak Pak kita ini juga larinya ke provinsi lain, Pak? Misalnya ke daerah Kalimantan Tengah atau Kalimantan Tengah tuh lain bagian lagi Pak yang ngirimnya atau lewat darat kita, Pak? Ya, ini juga beberapa kali kita sudah pernah mengungkap dan kita bekerja sama. Jadi di sini arus transportasi narkotikanya ini dengan Kalimantan Tengah. Baik dari Kalimantan Tengah ke sini, bisa juga Kalimantan tapi didominasi oleh dari Kalsel ke Kalteng. Makanya beberapa dari BNNP Kalteng itu pernah bekerja sama dengan kita untuk melakukan penangkapan. Setelah mereka ditangkap di sana, dikembangkan untuk dapat barang bukti yang lebih lagi dari Kalimantan Selatan atau tersangkanya begitu. Jadi dua provinsi inilah yang memang mendominasi peredaran itu. Pak, ini kan kita sudah tidak
menutup mata lagi ini kalau dari BNNP sendiri, kemudian dari Polda gitu, itu sudah tangkapan lu udah lumayan banget ini. Ini kan mungkin semakin gencar bisa atau kenaikan permintaan barang juga banyak. Tapi Pak, di satu sisi semakin banyak ini, apakah pengguna itu juga semakin banyak Pak? Atau memang penangkapannya memang gencar kita Pak istilahnya? Ya, memang selain penangkapan gencar juga, tetapi kan penangkapan gencar ini kita didahului sebelumnya pasti dengan informasi. Iya. Nah, dengan informasi kita lakukan penangkapan. Nah, berdasarkan informasi ini barang yang masuk kan cukup besar. Ini mengindikasikan bahwa Memang pasar di sini memang sudah mulai banyak, mulai bertumbuh. Gitu yang tadi saya bilang dengan cara modus-modus seperti itu. Yang lain tadi lah, jual secara eceran, istilahnya. Bahkan tadi ada yang sudah jumlah Istilahnya sudah ada juga paket hemat, ya. sampai bayar ngisap satu kali. Ya, begitu. Nah, dengan demikian ini mereka 1, 2, 3 kali pakai, seminggu kemudian dia akan cari lagi. Begitu. Akhirnya terus bertambah pasarnya. Nah, semakin bertambah pasar, hukum pasar pasti berlaku, supply and demand kan gitu ya. Semakin banyak demand, supply akan makin banyak masuk. Nah, makanya pola strategi kita ke depan ini yaitu kita akan lebih meningkatkan bagaimana upaya sosialisasi, membuat paham masyarakat sehingga imunitas, sehingga kekebalan personal masyarakat khususnya generasi muda ini tidak mudah untuk dibujuk rayu, diajak, dipaksa untuk menggunakan narkoba begitu, sehingga barang masuk juga cukup banyak, tetapi kalau pasar tidak ada, itu pasti tidak akan. Lama-lama bandar juga ngapain mau masukin jual di daerah sini, ini sudah ada kesadaran sudah bagus begitu. Makanya kita menggandeng semua pihak untuk bisa berperan seperti ini begitu. Artinya karena tugas BNNP ini sama Polda ini bukan cuma nangkap doang nih, dengan jumlah besar kita sudah berhasil, nggak bisa nih Pak. Bisa. Karena kalau permintaannya tetap tinggi nih, betul. Gitu. Itu tadi saya bilang ketika dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote ini kan lautnya begitu luas. Iya betul Pak. Jadi dari mana saja dia akan bisa masuk. Nah, sekarang bukan hanya pemberantasan saja atau penjagaan yang ketat saja, tetapi bagaimana kita membangun imunitas dari diri kita masing-masing begitu, sehingga mereka sudah punya pemahaman yang bagus. Orang kalau nggak beli lagi udah waras, gitu. Kalau orang nggak beli lagi, udah nggak bakal ada. Lama-lama kan menarik diri dia. BNNP sama Polda juga nggak capek nih Pak. Anggaran juga bisa. Begitu. Pak, selain sabu kan Pak di Kalimantan Selatan ini, selain sabu kan mungkin ada beberapa peredaran nggak Pak yang narkoba yang juga perlu diwaspadai Pak, misalnya mungkin inek atau ganja atau yang lain. Yang memang sebelum pandemi, ketika tempat hiburan atau THM itu tempat hiburan malam masih terbuka, itu pasar ekstasi pasti masih banyak begitu. Nah, tapi ketika pandemi terjadi, ini pasti sudah agak menurun. Tetapi bukan berarti barang bukti tidak pernah ada yang ditangkap. Kita sendiri saja menangkap juga. Masih ada kemarin Pak, masih lumayan gitu. Jumlahnya masih tinggi kan. Nah, begitu juga dengan kepolisian, dengan Polda dan jajarannya itu. Nah, jadi itu juga suasana seperti ini juga masih bisa dimanfaatkan. Kemana itu Pak? Kan biasanya gandengannya kalau inek nih kan Pak ada dugem, tempat hiburan. Nah sekarang kalau yang kemarin kan banyak dapatnya Pak. Ini kemana ini penggunaannya? Itu pola dari dulu sudah lama juga ya. Bahwa ekstasi yang digunakan ini sekarang pada saat itu beberapa tahun sebelumnya bukan hanya di diskotik, ternyata orang mencari lebih aman di ruang karaoke. Oh iya betul. Nah, jadi di ruang karaoke mungkin awalnya lagu-lagunya slow kan gitu ya. Lama-lama lagunya udah nggak ada di teksnya. Nah gitu. Kalau di daerah lain Bang mungkin nggak Pak? Misalnya daerah tambang kan, misalnya nih Pak, dia mutar house music menggunakan, atau itu kecenderungan seperti itu masih kecil dibanding ke karaoke misalnya tadi Pak? Kalau untuk di daerah tambang memang sampai dengan saat ini penggunaan ekstasi ini saya belum bisa sabu itu ya. Tapi kalau sabu penggunaan di tambang itu sudah beberapa kali pemasok kita lakukan penangkapan beberapa kali juga. Ya, itu penggunaannya dia lebih condong untuk katanya sih untuk meningkatkan stamina. Tapi apa benar Pak? Sebenarnya di dalam menurut dokter, menurut medis itu hanya
sebentar apa saja. ya? Sama hanya apa ya? Apa istilahnya itu? Kayak Sugesti aja. Hanya sugesti begitu, saja. ya. Jadi lama-lama kan rontok juga dia. Iya, ya, betul. Begitu. Jadi apalagi penggunaannya lama-lama kan berlebihan begitu ya. Kan sudah banyak contoh juga orang yang habis menggunakan narkoba baik itu ekstasi atau sabu kan nabrak orang, Iya, kecelakaan, betul. nyemplung di sana dan lain sebagainya begitu ya, atau melakukan tindakan di luar Di luar nalar. nalar mereka. Gitu. Pak, kalau ekstasi mungkin sekarang sudah kurang, sabu yang agak favorit ya Pak. Kemudian kalau yang jenis-jenis yang lain Pak, yang lebih Ya. tinggi kayak heroin mungkin Pak, atau Nah. putau atau ganja di sini nih juga Selain ada nggak, itu Pak? di sini tembakau gorila. Nah, Ya, tembakau tembakau gorila itu cukup marak juga. Cukup marak sekarang. Nah, tembakau gorila itu Dan itu sudah biasanya- bisa Pak, sudah bisa dipidana Pak. sudah Sudah bisa. Dulu kan agak susah tuh Pak. Ya. Jadi Sekarang sudah bisa. sudah masuk dalam Golongan? lembaran negara Undang-Undang 35 ini masuk dia sudah. Nah, tembakau gorila ini yang banyak dikirim melalui Paket tadi. Iya. tadi begitu. Sebenarnya dia tembakau biasa, tetapi karena dicampur dengan cairan salah satu jenis yang sudah masuk dalam golongan Makanya, narkotika, sehingga sudah bisa dipidanakan malah. bisa dipidanakan dan itu termasuk laris juga itu. Iya betul Pak. Nah, Sekarang udah begitu. anak-anak remaja kan udah lumayan seperti itu Pak. Nah, kalau untuk jenis Yang lebih seperti tinggi, zaman dulu seperti misalnya ada heroin, Heroin, putau, turunannya putau, kemudian kokain itu sudah sangat sudah jauh Pak. kurang ya. Tapi kalau untuk di Kalsel belum ada saya kira. Belum ada, Pak. Tapi kalau untuk di beberapa kota atau provinsi lain itu memang masih ada. Bukti dengan beberapa penangkapan Iya, yang masih dilakukan. ada, Nah, dilakukan seperti begitu. itu. Pak, kalau untuk narkoba di Kalimantan Selatan ini Pak, selain kan kita bicara penangkapan nih Pak tadi kan, kita nih udah bicara penangkapan. Sekarang upaya-upayanya apa nih Pak kita Pak dari BNN sendiri? Artinya pencegahan atau bagi yang sudah ketangkap, tapi sebelumnya kita break jeda iklan dulu Pak. Kalau sama pakai ini suka ada yang negur nggak sih? Atau ditawar nih mau dibeli berapa juta nih? Kemarin kan waktu parkir di jalan ini DI Panjaitan dekat orang jualan-jualan jagung tuh ada yang nanya mau dijual nggak mobil ini, ternyata Rawat mereka. Sudah lama, semenjak ini umur 3 bulan. Ngambilnya dari mana? Ambilnya dari Bandung. Ini kan ada banyak ya, bos. Bisa nggak sih dilepas adopsikan? Bisa. Bisa. Ada syarat-syaratnya? Nggak ada, cuma suruh milih aja. Oh, suruh milih aja. Ya. Nggak ada mahar-maharnya gitu? Jurusan Raja tuh adonan ini sudah masuk cetakan, tinggal ditunggu sampai matang. Ini ternyata selain roti pisang nih lagi ada yang disiapin. Ini mau bikin apa lagi nih Bu? Serabi. Ini serabi. Jadi kalau makan di sini
Dari Jenderal Asih ngasih gratis. Oke, pemirsa Banjarmasin Post, kita ketemu lagi dengan Pak Jackson. Pak Jackson, ini tadi kan kita ada selain tangkapan ini kan sudah kita lihat memang orang bisa ngakui bahwa tangkapan ini udah berkilo-kilo ini, Pak. Nah, sekarang seperti yang Bapak katakan tadi kan tangkapan ini juga bukan suatu indikator bahwa BNNP berhasil gitu loh kan karena misinya BNNP sendiri kan bukan nangkap banyak, Pak, tapi juga ada mereka itu sosialisasi, kemudian juga bagaimana orang tidak memakai narkoba, kemudian bagaimana orang yang sudah menggunakan narkoba, kemudian bagaimana mereka yang kena ini, Pak. Ini kan jadi apa-apa upaya Bapak ini, Pak, itu Pak. Jadi memang dari pemerintah sendiri, pemerintah pusat sendiri dengan melihat adanya penyalahgunaan yang begitu luar biasa, penyalahgunaan narkoba yang begitu besar. Tahun 2015 itu Presiden Jokowi pada periode pertama menyatakan Indonesia darurat narkoba. Nah, ini berarti kalau darurat ini berarti kan situasinya juga sudah gawat. Begitu. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah mendorong aparat penegak hukum, termasuk dengan kementerian lembaga, untuk bisa bersama-sama menekan penyalahgunaan narkoba ini. Nah, Presiden pada saat tahun 2019 sudah mengeluarkan instruksi Presiden menyangkut rencana aksi nasional ya untuk penanganan penyalahgunaan narkoba, betul. Rencana aksi nasional P4GN namanya. P4GN. Nah, itu bagaimana seluruh kementerian, lembaga dan stakeholder lainnya bersama-sama kita melakukan upaya-upaya langkah-langkah menangani penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di lingkungan kerja. Kemudian juga Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri nomor 12 tahun 2019 tentang fasilitasi P4GN. Nah, ini bagaimana pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota juga bersama-sama untuk melakukan langkah-langkah pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Nah, salah satu beberapa ada 5 item kegiatan yang dilakukan dari regulasi tersebut, yaitu misalnya di kantor ataupun di tempat kerja kita lakukan dengan sosialisasi, lakukan sosialisasi baik dengan penyampaian secara lisan maupun dalam bentuk-bentuk spanduk, standing banner dan sebagainya. Kemudian yang berikut adalah seperti tadi saya sampaikan, lakukan pemeriksaan urin, begitu di lingkungan kerja, begitu. Kemudian juga adanya satgas, dibentuk satgas, satuan tugas di lingkungan kerja untuk bisa mengawal lah benar-benar pegawainya ini jangan sampai terkena dengan permasalahan narkoba. Yang berikutnya bagaimana untuk membuat regulasi, regulasi dari pemerintah daerah, begitu, kota. Kemudian regulasi di lingkungan kerjanya sehingga bisa mengeliminir atau bisa menekan bila terjadi di lingkungannya itu penyalahgunaan, sehingga jelas ada sanksinya, ada ketentuan-ketentuannya. Inilah yang diharapkan dengan upaya-upaya seperti ini bisa kita melakukan secara bersama-sama, secara bersinergi. Nah, di sinilah BNN sebagai leading sektor yang diamanahkan dalam Undang-Undang 35 2009 narkotika ini untuk bisa bersama-sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah sampai dengan di bawah untuk bisa melaksanakan amanah regulasi tersebut, Inpres maupun Permendagri. Nah, bagaimana kita bisa menjangkau sampai di wilayah terpencil, misalnya desa atau kelurahan untuk di Kalimantan Selatan ini. Ini kita punya program yang sudah kita laksanakan dan ini terus kita laksanakan saat ini untuk menjadi suatu prioritas, program prioritas. Ini Desa Bersinar, Desa Bersih Narkotika, Desa Bersih Narkoba. Nah, ini bagaimana kita memberdayakan
aparat pemerintah dan masyarakat yang ada di kelurahan atau desa ini untuk bisa bersama-sama melaksanakan bagaimana P4GN ini bisa terlaksana dengan baik. Baik dari sisi bagaimana mereka sadar untuk tidak terlibat dalam jaringan, pengedar, itu di sisi pemberantasan, bagaimana mereka juga bisa melakukan bagaimana upaya-upaya pencegahannya, termasuk juga rehabilitasi dengan intervensi berbasis masyarakat. Begini kita akan menunjuk agen pemulihan untuk bagaimana kalau misalnya ada yang sebagai penyalahguna, dalam tingkat awal ini bisa dilakukan rehabilitasi terbatas. Nah begitu. Sehingga benar-benar kalau ini semua berjalan di tingkat desa dan kelurahan, ini bisa menular ke yang lainnya, sehingga inilah kita harapkan imun atau kekebalan ini bisa ada sampai mulai dari desa begitu ya, terus nanti berangkat sampai terus akan naik sampai ke wilayah kota. Nah ini untuk di lingkungan BNNP Kalsel ini di setiap kabupaten dan kota ini sudah kita tunjuk beberapa pilot project untuk desa atau kelurahan bersinar. Ini yang sudah di launching oleh Bapak Presiden RI yang waktu itu hari Senin kemarin oleh Bapak Wapres. Itu untuk desa bersinar seluruh Indonesia kita lakukan secara serentak. Begitu. Nah ini mudah-mudahan kita juga ya. Kalimantan Selatan beberapa sudah dilakukan. Kalimantan Selatan untuk beberapa 8 BNNK ya, ada 8 BNNK, 8 Badan Narkotika Nasional Kabupaten, kota. Ini semua sudah ada, paling sedikit mereka ada satu yang menjadi pilot project. Nah, ini sudah ada SK-nya oleh tanggal 28 kemarin juga, Pak. Ya. Untuk BNNP sendiri sudah kita angkat, yaitu desa kelurahan Telawang. Nah, atau kemudian Sungai Lulut, itu yang daerah-daerah rawan semua. Iya, daerah-daerah. Nah, ini yang kita menjadikan untuk pilot project. Nah, itulah kira-kira langkah-langkah yang kita lakukan, dan juga kita lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan impres yang tadi saya sebutkan. Ini kita lakukan evaluasi untuk bagaimana benar-benar para OPD ini atau dinas-dinas terkait ini sudah melaksanakan belum, sejauh apa laksanakannya dan lain sebagainya. Karena ini juga kita dievaluasi oleh pusat. Terhadap pelaksanaan impres oleh Kemenko Polhukam, pelaksanaan Permendagri oleh Kemendagri. Itu dievaluasi. Pak, oke Pak, kita ada juga masuk beberapa pertanyaan nih Pak, langsung Pak. Kemudian dari Ramadan, peran yang dapat dilakukan masyarakat dalam pemberantasan narkoba ini bagaimana Pak? Artinya masyarakat sini sekarang bagaimana? Saya kira memang begini, memang dulu ada, atau sampai dengan saat ini ada orang yang takut lah, takut kalau misalnya memberikan informasi, betul, Pak. Nanti saya bisa nanti saya rusak rumah saya, atau saya bisa diancam. Terancam. Saya kira aparat penegak hukum dalam hal ini BNN maupun Polri, saya kira kita punya trik teknik sendiri. Ketika memberikan informasi itu pasti kita jamin keamanannya, begitu ya. Karena kita pasti tidak hanya hari informasi itu saja terus kita langsung ini, kita pasti lakukan langkah-langkah lain. Jadi paling tidak safety dari yang memberikan informasi itu aman, selamat gitu ya. Paling kita akan minta bahan-bahan informasi yang bisa kita untuk menjadi entry point-nya penyelidikan. Yang kedua, saya kira bila di lingkungan ini, di lingkungan ada sebagai penyalahguna, ini kan berarti kan sebagai pasar. Tidak apa-apa misalnya ada temennya melalui orang tuanya, Bu ini gitu ya, perlu diperiksa misalnya datang ke BNN untuk dites urinnya juga, sebelum dia terlanjur. Saya kira peran-peran sekecil itu pun saya kira itu sangat bermanfaat, bisa dilakukan oleh warga, oleh teman, oleh keluarga begitu ya, baik dari sisi pemberantasannya maupun sisi pencegahannya. Saya kira seperti itu. Pak, kalau misalnya ini sekaligus Pak ada yang pas gini Pak, karena masyarakat yang memiliki kecurigaan kalau di lingkungannya terjadi, bagaimana nih cara ngelapornya Pak? Mungkin zaman sekarang misalnya, ini ada orang lagi jual sabu misalnya, itu. Nah ini gimana nih Pak? Misalnya memberitahukannya nih. Sebenarnya seperti BNNP sendiri kita sudah punya call center. Call centernya boleh disebut Pak? Iya, nah call center saya belum hafal. Mungkin nanti bisa saya sampaikan, atau mungkin nanti melalui Bipos bisa di kita sharing. Nah jadi memberikan informasi cukup jelas begitu ya. Nanti kita akan tindak lanjuti Pak. Jadi gampang.
Kemudian juga ada Pak, apakah BNN juga kawal hukuman pelaku Pak? Soalnya kerap hukumannya kadang-kadang ringan sehingga tidak membuat jera pelaku Pak. Ya, Bisa nggak ngawalnya? memang sebenarnya sudah menjadi komitmen APH ya. APH ini aparat penegak hukum, baik dari Polri, Ya, kejaksaannya sampai kejaksaan. dengan pengadilan terhadap permasalahan narkoba. Nah, ketika polisi melakukan penangkapan dari awal, kita lakukan penyidikan sampai berkas selesai. Ketika berkas selesai, kita serahkan kepada jaksa penuntut umum, yaitu jaksa, untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya ke atas. Ya, memang kita tidak bisa mengintervensi atau mengawal secara ketat bagaimana nanti sampai dengan putusan, karena kita juga ada ranahnya masing-masing begitu. Tentunya ketika awal kita menentukan pasal yang kita terapkan kepada yang bersangkutan, itu pasti sudah ada ancaman-ancaman hukumannya sesuai dengan pasal yang kita masukkan gitu ya. Nah, sehingga keputusan yang diputuskan oleh hakim itu kan itu bersifat tidak bisa diganggukan ya. Tinggal misalnya ada upaya hukum lainnya gitu. Pak, kalau sekarang juga rame Pak, ada pertanyaan sedikit Pak yang tapi mungkin ini, kalau pandangan Bapak narkotika digunakan sebagai medis bahkan di luar negeri dijual di apotek. Mungkin kalau di sini jarang ya Pak ya, mungkin kalau Iya, narkotika itu kan sebenarnya kan kalau misalnya dia yang seperti digunakan oleh medis kan, kalau kita kenal kan ada morfin, ya morfin, ada juga sejenis ephedrin, prekursor narkotika yang dipakai untuk obat itu kan. Makanya Kan, mungkin kalau di sini dijual. nah, memang itu kebanyakan yang ditangkap di luar ini misalnya apotek yang dipercaya untuk misalnya prekursor narkotika atau bahan industri-industri kimia. Itu ada yang ngambil, pencuri, dijual untuk jadi bahan narkotika, bisa kalau bikin dijual, ekstasi, mungkin kalau dijual secara kayak jualan itu kayaknya nggak mungkin. Nah, makanya kan pasalnya kan penyalahgunaan narkotika. Sebenarnya narkotika ini untuk ilmu pengetahuan dan ilmu kesehatan itu kan bisa. Cuma kan kesini sudah semakin banyak gunakan begitu. Pak, kalau yang ini kan mungkin jadi pembelajaran, mungkin juga kita sosialisasi Pak, itu yang untuk daftar G sendiri Pak, atau daftar G sendiri itu sebenarnya bagaimana sih ceritanya Pak? Kan obat-obat daftar G yang sering beredar, kalau di kebanyakan kan disebut inek palsu lah jadinya ini Pak, karena ini apa bisa dipidana Pak? Dari sisi penanganan kasus seperti obat-obatan, ini BNN tidak menangani itu karena kan kita hanya menangani permasalahan narkotika dan prekursor narkotika, yaitu bahan-bahan untuk membuat narkotika. Ya. Jadi kalau obat-obatan ini yang menangani undang-undang kesehatan. Malah. Ya, itu oleh itu di luar BNN malah, karena dia bukan termasuk narkoba. Ya, di luar begitu. Nah, tapi Polri malah. Tapi kalau obat-obatan begitu tentunya ini kan sudah punya daftarnya kan tersendiri, sehingga mungkin dari penyidik Polri bisa melihat apakah ini melanggar atau tidak. Tapi kalau misalnya seperti tadi dibilang ekstasi palsu, ekstasi palsu ini itu sama aja kita masukkan ke dalam undang-undang narkotika. Bisa Pak ya? Ya, karena pasti dia akan menggunakan salah satu jenis narkotikanya. Nah, jadi dilihatin nanti yang misalnya barangnya begitu didapat diperiksa, ini ada nggak masuk? Ada unsurnya. Nah, dulu kan waktu tahun 2000-an ketika ekstasi Belanda masih banyak gitu kan, masih bagus kan. Nah, di sini kan ada yang campur baik, campuran obat-obat minuman hari-hari ini terus dicetak lagi, kita arahkan kepada pasal narkotika. Tapi bisa tuh malah, karena ada campurannya masih malah. Tapi kalau misalnya setelah diperiksa itu nggak ada, ya nggak bisa malah proses, karena mungkin itu hanya kepolisian mungkin malah nanti diserahkan gitu lah. Betul. Siapa? Pak, kalau narkoba sendiri Pak tadi Pak untuk di Kalimantan Selatan, kalau dilihat Pak, ini penggunanya ini yang paling dominan ini di usia yang berapa Pak? Memang usia termasuk usia produktif sampai dengan umur 50-an malah. 52, 53. Tapi dari belasan sekitar 14. Nah, tapi kalau untuk yang di bawah 14 ini memang kalau dicari pasti dapat. Ya, gitulah. Ini kita lihat dari yang kita lakukan penangkapan, dari ada yang melapor dengan sadar gitu, ini anak saya atau keluarga saya, nah begitu. Sehingga kategori umur kita lihat range-nya seperti itu. Pak, kalau sudah masuk Pak rehab Pak, kita
pernah nggak Pak sekalian cerita Pak ya, yang ditangani BNN ini berapa banyak Pak dan keberhasilannya bagaimana nih Pak yang direhab Ya. ini Pak? Memang ada jumlahnya, kita harus lihat data lagi Iya, nggih. untuk yang rehabilitasi, tetapi di sini yang kita lakukan ada beberapa yang kita rujuk untuk ke balai rehab di Lido, Balai rehab ada di yang Lido. di Ada yang kita Samarinda, kirim, Pak, ya? ada yang kita kirim juga, termasuk yang kita tangani yang ringan-ringan di sini gitu. Karena kalau untuk ditangani oleh BNNP sendiri itu gratis. Oh gitu. Nah, rehabilitasi gratis. Gratis Tapi kalau semuanya? ya Kalau gratis. pengiriman apa Nah, nanti kalau misalnya memang dia akan ada rujukan yang lain, nah itu kalau dari BNN itu memang gratis ya. Gratis, Pak. Tapi kalau misalnya ada swasta, Iya. apa namanya, dari keinginan Dari yang bersangkutan, keinginan. itu ada dikenakan biaya, ada tarifnya begitu. Pak, kalau itu tadi kan cerita Bapak kan ada yang dikirim ke Lido sama ke daerah Kaltim, Pak. Iya, mungkin, Pak. Kaltim. Nah, kita di Kalimantan Selatan sendiri ada nggak Pak rencana yang bikin yang agak usus nih Pak? Nah, saya Atau sudah sudah ada merancang di atau berbagai bagaimana? kesempatan saya sudah sampaikan. Iya, Termasuk Pak Ketua DPRD sendiri, Iya. Pak Sofyan Sofyan Haka, Haka. saya sudah sampaikan begitu. Di Kalsel ini pasar cukup banyak, Iya. sehingga sudah menjadi perhatian Iya. pemerintah harusnya membuat suatu balai rehabilitasi. rehabilitasi. Karena kemampuan warga yang sebagai pecandu atau penyalahguna korban ini bukan hanya orang berduit. Iya. Ada juga Betul, orang yang Pak. tidak punya uang, Dia tidak tapi punya dia uang. manusia juga Tapi dia manusia yang harus juga. diselamatkan. Iya, Nah, inilah makanya pemerintah diharapkan ikut juga bertanggung jawab bagaimana mereka ini disembuhkan, diobati, diselamatkan. Nah, memang selama ini ada rumah sakit jiwa yang Ya, kita sakit jiwa kita itu, Pak. gunakan sama Lium itu, tetapi ada beberapa peraturan yang Iya, akhirnya betul. menjadi hambatan. Betul, Pak. Begitu juga kita coba berdayakan puskesmas yang ada di kabupaten Iya, begitu, betul, tapi betul. juga tetap Tetap belum ada berjalan optimal. Nah, ini yang kita harapkan mudah-mudahan ke depan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota ini sama-sama memperhatikan ini. Itu Pak, kalau di tempat kita tuh kira-kira nanti gambarannya seperti apa itu Pak? Kalau misalnya nih kan Bapak udah punya gambaran nih Pak, nanti gimana ini tempat rehabnya itu nanti yang ideal nih Pak memang nanti? Ya, saya kira tempat rehab yang ini memang di prototipenya di BNN itu prototipenya, sudah ada. Sudah ada, malah. Sudah ada. Mulai dari awal dia masuk, dilakukan pemeriksaan dan sebagainya, sampai dia ditampung di situ, saya kira semua sudah Ada ada, terapi, gitu ya. macam-macam. Kita punya maketnya Sudah ada. sudah ada. Mudah-mudahan dapat dukungan nih, Pak. Mudah-mudahan ini dapat Tahun- dukungan dengan baik. Mudah-mudahan Begitu. nanti ada dananya walaupun di sela-sela Covid nih Pak. Ya, ya. Pak, ini sudah tidak terasa hampir 1 jam dan Ya. mungkin untuk closing statement Pak silakan Bapak untuk Ya. pada pemirsa Pak. Jadi kesempatan ini merupakan hal yang sangat baik menurut saya. Kita belajar dari permasalahan COVID yang kita alami saat ini, bagaimana kita bisa menanganinya dengan baik. Tentunya permasalahan narkoba ini juga bukan permasalahan yang mudah untuk segera kita selesaikan. Sehingga perlu kebersamaan, perlu keseriusan, perlu tanggung jawab dari kita untuk kita bisa menekan narkoba ini yang ada di Indonesia, bahkan di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Terakhir dari saya, mari kita sama-sama menjaga diri, keluarga, dan lingkungan dari permasalahan narkoba. Jangan pernah kita masuk ke dalamnya, jangan pernah kita tergiur oleh uang yang diperoleh dari penjualan narkoba, sehingga benar-benar kita mampu bisa memutus mata rantai peredaran narkoba di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, Mirsa, dan kami terima kasih sekali Pak Jackson. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan materi-materi yang lain dan bisa apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa mengedukasi masyarakat Indonesia dan khususnya di Kalimantan Selatan. Dan mudah-mudahan pandemi juga tetap bisa kita berdampingan hidup atau nanti bisa sudah nanti kembali normal lagi dan kita bisa tetap hidup sehat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.